Hello everyone, welcome back to Arista English Corner. I'm very pleased to see you again in this channel. As usual, I hope you safe and sound and you are doing good. Well, today I would like to explain you again to continue about the simple past. Yesterday's video I explained you about the simple past in the part 1, and now I'm going to continue to simple past part 2 because yesterday's videos it hasn't completed yet. So I would like to continue today. Well, let's get started. I don't want to waste my time, and I start on explaining you about the simple past. Oke sahabat, hari ini saya kembali lagi untuk melanjutkan video saya yang kemarin tentang simple past bagian pertama. Sekarang saya akan melanjutkan video bagian kedua. Jadi sekarang saya akan melanjutkan video yang pertama kemarin. Ada beberapa yang miss, lewat dan tidak komplit penjelasannya. Sekarang saya akan menyempurnakannya. Oke. Jadi sahabat, kalau kita berbicara tentang simple past, kata kuncinya adalah ketika kita menjelaskan kepada atau ingin menanyakan sesuatu yang sudah terjadi di waktu lampau, beberapa jam yang lalu, atau kejadian tersebut sudah selesai terjadi. Jadi umpama kita ingin ada makanan, ada makanan sudah dibeli oleh teman kita atau siapapun yang telah membeli makanan tersebut, sudah ada di depan kita. Kita ingin tanya dalam bahasa Indonesia, kamu beli di mana? Nah, makanan sudah ada, sudah aktivitas pembelian makanan sudah terjadi. Maka kita mengatakan, where did you buy this food? Oke. Jadi polanya tetap ya. Jadi kita menggunakan did. Di sini saya menggunakan kata tanya where ya. Where did you buy this food? It's very delicious atau it's really good ya. Jadi makanan sudah di depan mata, kemudian kita bertanya sama teman kita, kamu beli di mana ini ya. Jadi kita cukup menggunakan kalimat where did you buy this food. Oke. Untuk intonasi pertanyaan dalam bahasa Inggris, kita harus tekanannya di akhir kalimat agak sedikit up ya, naik ya. Where did you buy this food? Oke, kita bisa menjawabnya, oh saya beli di restoran Alena umpama. Oke, cukup kita mengatakan I bought, buy menjadi bought, I bought this food at restoran Elena. Oke, jadi seperti itu. Jadi sederhana sekali. Ya, bikin satu percakapan yang situasional yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang telah terjadi ya. Oke, kemudian kita akan mencoba ilustrasikan dalam contoh yang lain. Umpama kita ngelihat seseorang ini lama kita tidak ketemu, dia perempuan maupun dia laki-laki, tiba-tiba dia sudah ada di rumah gitu, dia udah lama hilang atau mungkin 3 hari 4 hari, pokoknya sudah selesai terjadi. Kita ingin bertanya, kapan dia datang, kapan dia pulang. Jadi kita cukup mengatakan dalam kalimat bahasa Inggrisnya, kapan dia pulang. When did she come home? When did she come home? Atau boleh kita ganti dengan when did he come home ya, kapan dia pulang. Nah, jadi kita menggunakan kalimat tersebut ya, sudah seperti itu. Oke, berikutnya sesuatu ilustrasi yang lain. Kita heran dengan sesuatu, dia bisa melakukan sesuatu kegiatan
Kemudian kita heran, kamu kok, bagaimana kamu melakukan ini, kamu kok bisa, saya tadi otak-atik atau saya mencoba untuk memperbaiki nggak bisa, atau melakukannya nggak bisa. Jadi dalam bahasa Inggris, bagaimana kamu bisa melakukan ini, dan dia bisa melakukannya, itu sudah terjadi. Ini perumpamaan saja. Jadi dalam bahasa Inggris kita mengatakan, how did you do this? How did you do this? Bagaimana kamu melakukan ini? Jadi polanya tetap did ya. Did itu diletakkan di setelah kata tanya. Dan did di sini tidak ada artinya, hanya sebagai tanda bahwa kalimat tersebut sudah terjadi ya. Namun di kalimat yang lain nanti saya jelaskan di akhir sesi, did yang berarti apakah dalam kalimat interrogatif seperti contoh yang sudah saya berikan di video saya terdahulu. Oke. Kemudian kita ilustrasikan dalam konteks yang lain. Suatu ketika ayah pergi ke tempat kerja, sepeda motor mungkin rusak atau mobil rusak, terus kita ingin nanya, bagaimana ayahmu pergi ke kantor, bagaimana ayahmu pergi ke tempat kerja ya. Dia sudah pergi ayah kita ya. Jadi kita cukup mengatakan, how did your father go to work yesterday? How did your father go to work yesterday? How did your father go to work yesterday? Jadi, tetap menggunakan did ya. How did your father go to work yesterday? Bagaimana ayahmu pergi ke tempat kerja kemarin ya. Mungkin kita bisa menjawab, he went to work by taxi online. He went to work by taxi online ya. Jadi kata kerja go to work akan kita ganti dengan went to work. He went to work by taxi online. Oke. Alright. So sahabat, sekarang saya akan membikinkan kalimat contoh kalimat. Kita tidak menggunakan kata tanya 5W1H. Sekarang kita akan coba menggunakan did ya. Umpama sekarang, apakah temanmu menemuimu tadi malam? Apakah teman kamu bertemu dengan kamu tadi malam? Ya, atau menemuimu tadi malam? Kita cukup mengatakan dalam kalimat bahasa Inggris, did your friend meet you last night? Did your friend meet you last night? Oke, sekali lagi saya akan baca pelan-pelan. Did your friend meet you last night? Oke, apakah temanmu menemui kamu tadi malam? Jadi kita menggunakan did. Nah di sini did ini memiliki arti apakah ya, di dalam kalimat pertanyaan atau interrogative sentence. Oke, berikutnya, apakah ibumu menyetrika baju-bajumu tadi? Ya, tahu di kamar kamu sudah melihat ibu kamu baju-baju kamu sudah tertata rapi, sudah harum. Kemudian kita bisa membuat kalimat pertanyaan dengan mengatakan, did your mother iron your clothes just now? Did your mother iron your clothes just now? Ya, sekali lagi, did your mother iron your clothes just now? Just now di sini artinya tadi ya. Jadi apakah ibumu menyetrika baju-baju kamu tadi? Itu. Jadi harus ada did-nya. Oke. Kemudian yang berikutnya, apakah dia meminjam mobilmu minggu lalu? Apakah dia meminjam mobilmu minggu lalu? Jadi kata she boleh kita ganti dengan nama orang. Apakah Rina, apakah Resa, apakah Alex, itu bisa kita tempatkan ya. Oke, did she borrow your car last week? Did she borrow your car last week? Oke. Apakah dia, perempuan di sini, apakah dia meminjam mobilmu minggu lalu? Ya. Jadi hati-hati minggu lalu dengan hari minggu yang lalu ya. Kalau hari minggu yang lalu kita penyebutannya nama harinya. Tapi kalau saya ulang, hari minggu yang lalu kita menggunakan kata last Sunday. Tetapi kalau pekan lalu atau minggu lalu, kumpulan hari-hari, kita cukup mengatakan last week. Jadi sering salah paham terkadang ketika saya mengajar di tempat kursus. Jadi hari Minggu ketika kita melakukan translation atau penerjemahan, anak-anak sering salah
paham dalam hal itu. Oke, good. Untuk akhir sesi ini saya akan sedikit menjelaskan sedikit saja. Nanti I will give you more detail in special video. Jadi di dalam kalimat bahasa Inggris itu ada dua jenis kalimat, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Nah, berhubung tadi saya memberikan contoh kalimat dengan menggunakan kata kerja bantu did yang berarti apakah, sebenarnya to be yang beberapa waktu yang lalu juga memiliki arti apakah juga, ya. Jadi kalau dalam bentuk simple past kita membuat kalimat nominal. Kalimat nominal ini adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja tapi menggunakan kata sifat. Contoh, apakah kamu sibuk kemarin? Apakah kamu sibuk tadi malam? Nah, di sini karena sibuk itu bukan kata kerja, maka kita menggantinya dengan to be. Kaitannya dalam simple past di sini, maka are itu berubah menjadi were. Were you busy yesterday? Were you busy yesterday? So you didn't pick up my phone. Anda tidak mengangkat telepon saya. Alright. Jadi di sini juga memiliki arti apakah. Oke. Nah, kemudian jadi kata to be, are itu kalau dalam bentuk simple present kan are you busy now? Tetapi dalam kalimat simple past are itu berubah menjadi were. Semuanya berarti apakah. Ya, jadi yang berarti apakah dalam bahasa Inggris tadi did, ya, did, do, does, ya. Kemudian dalam kalimat yang menggunakan to be, ya, to be yang 3 itu dan perubahannya were sama was. Nah, jadi di situ semua berarti apakah, ya. Jangan bingung dengan kata tanya apa dan apakah, ya. Jadi kita harus menggunakan contoh tadi, were you busy last night? Were you busy yesterday? Nah, seperti itu. Oke, kemudian berikutnya saya ambil contoh, apakah dia sakit? Apakah dia sakit bulan lalu atau tahun lalu? Pokoknya yang keterangan waktunya yang lampau lah, ya. Apakah dia sakit? Nah, dia di sini she atau he, maka kita kata to be is itu berubah menjadi was, ya. Was she sick last month? Was she sick last month? Apakah dia sakit, ya, bulan lalu? Nah, seperti itulah, ya. Jadi itu harus sering dilatih. Oke. Hanya untuk motivasi begini, sahabat. Jadi kalau kita belajar bahasa Inggris itu memang kita harus berlatih, ya. Ya, keep practicing your English on and on, ya. Terus berlatih setiap saat sedikit demi sedikit. Jadi untuk apa? To remind your vocabulary that you have already memorized. Jadi untuk mengingat kembali apa kosakata yang sudah kita hafalkan. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Okay, thanks for today is enough. Thank you so much for watching, and don't forget to like, to subscribe, and to share my video in order to that I can make another video. I hope you enjoy this video, and always be happy every day.